itu kan dia bilang kan aku yang ngajarin dia. Ya nggak ada lah, dia yang ngomong kan. Dia yang ngomong kalau dia itu yang ngajarinnya aku. Masa iya aku kalah sama dia? Mungkin lah. Lip balmnya ini ya. Nanti aku dibilang promo lagi. Aku tuh apa aja dipakai, tapi yang paling ya, lagian brand ini tuh kan nggak perlu dipromoin karena memang udah laku ya. Aku tuh dari remaja yang harus ada itu sebelum tidur itu pakai Vaseline ya. Tapi untuk bibir aku misalnya mau pergi mau apa, aku pakai beberapa brand. Tapi untuk ini kan masih aku pakai sampai ke sini-sini ya. Aku tuh orangnya nggak peduli untuk kalau cuman sekedar ke kantor yang nggak ada acara ya, aku mah giniin aja apa namanya, dibalurin aja ke semua sampai ke sini-sini itu, karena aku tuh nggak suka pakai make up kan, jadi nggak masalah. Nggak usah nimbrung mulu urusan gua. Buzzer template lagi, nggak usah nimbrung mulu, nggak usah lu nggak usah ada di sini ya, lu nggak usah ada di sini, nggak usah nimbrung di live orang. Gua mau nimbrung, lu mau apa? Bisa ya aku gitu ya. Sekarang gua pun akan menimbrung urusan skincare. Lu mau apa ya sebagai konsumen? Siap-siap ya. Siap-siap kalian pebisnis skincare. Aku akan turun di dunia skincare untuk apa? Menertibkan ya. Aku mengirim surat ke KPK. Terdakwa nih. Ke BPOM. Semangat. Kalau bukan aku, siapa lagi yang ngebasmi virus-virus dunia maya? Siapa lagi kalau bukan aku yang menghancurkan sindikat pemeras di dunia maya? Siapa lagi kalau bukan aku yang apa? Yang nggak peduli dengan doxingan, yang nggak peduli dengan framing-framing di dunia maya. Aku pedulinya untuk hukum, untuk ketertiban masyarakat Indonesia. Itu yang aku pedulikan. Aku nggak peduli dengan doxingan di dunia maya ya, nggak akan pernah bisa menumbangkan Fitri Salhuteru dengan giringan opini ini itu ya, karena aku tidak mencari uang dan tidak mencari rezeki dari apa, dari followers ya, dari kalian yang menyukai aku. Mau suka hayu nggak apa-apa. Kepentingan aku di sini adalah untuk ketertiban dan keamanan dunia bisnis apapun itu, dimulai dari skincare sekarang yang sudah ada sindikatnya. Besok ada lagi sindikat apa, besok ada lagi sindikat apa, nggak bisa. Aku akan bersuara untuk apa? Untuk menertibkan preman-preman dunia maya. Kalau tumbang bikin lagi ya. Sekarang nih untuk teman-teman wartawan ya, teman-teman media dimanapun berada, wartawan Republik Indonesia yang selalu aku tolak kalau wawancara ya, karena nih buzzer numbangin Instagram aku terus. Aku terima kalau kalian mau wawancara aku. Hari ini aku ada di kantor, silahkan kalau mau wawancara aku datang ke kantor aku di BSD ya. Kemarin aku selalu nolak, nggak mau. Sekarang aku terima siapapun yang mau interview aku, mau nanya masalah persindikatan ini, aku sekarang siap untuk kalian wawancara ya. Yuk, aku lawan kali ini. Nggak usah pret. Kenapa? Kesel. Ya udah, pokoknya siapapun media yang selalu aku tolak ya, selalu aku tolak, khususnya MNC Group ya, silakan datang ke kantor aku. Aku sekarang nggak akan nolak kalau kalian mau wawancara aku. Nah, tumbangin lah itu media, bayar tuh wartawan-wartawan untuk tidak wawancara aku, biar dia dapat rezeki, biar mereka dapat rezeki ya. Pokoknya nih kalian yang mau cari rezeki dari Fitri Salhuteru, silahkan datang ke kantor aku, wartawan, media, apapun ya. Kalau mau wawancara aku datang. Nanti kalian minta barter tuh sama bos buzzer. Kalau nggak ditayangin gitu. Kalau bayar sini nggak ditayangin. Aku kasih rezeki, pintu rezeki ke kalian ya. Silahkan datang ke kantor aku. Ayo, kalau mau cari rezeki lewat aku boleh ya. Nanti kalian minta sama bos buzzer. Aku mau naikin berita ini.
aku mau naik nih. Kalau enggak, ya sudah, ya gitu. Jangan cuman dia bisa nyuruh suami aku dijudol-judolin bikin podcast ya. Tuh suami aku ketawa ya. Sekarang kalian aku kasih rezeki ya. Jangan cuma yang gede-gede doang dibayar suruh speak up, ngedoxing Fitri Salhuteru. Kalian sini, aku wawancara sama aku ya. Aku kasih tahu sindikat ini anggotanya siapa aja. Sindikat ini bukan hanya ya. Aku sudah tahu lokasi bos buzzer itu di mana ya. Kalau aku memang kepancing dengan ulah-ulah mereka, aku geruduk ya tempat dia menyimpan alat-alat untuk ngebuzzer aku. Nih, kecil ya. Aku geruduk bisa, cuman apa? Aku biarin karena apa? Itu ladang rezeki buat yang pada bikin buzzer. Karena apa? Nggak ngaruh buat hidup aku. Aku tahu lokasinya, aku tahu titik tempat tinggalnya di mana, aku tahu alat-alat yang ditaruh di mana. Tahu. Biarin itu rezekinya si Arif. Tuh, aku spill namanya. Tapi Arif, kau tuh jangan membuat cemburu sosial kepada karyawan-karyawan kau yang kau gaji 4 juta, 5 juta untuk ngejelek-jelekin aku itu ya. Kau jangan petantang petenteng pakai mobil baru bolak-balik. Jadi cemburu. Tuh anak-anak buah kau itu spill. Suruh bikin apa hari ini kontennya, suruh ngapain. Tahu. Kau kira anak buah kau itu robot yang bisa disetel untuk diam. Selama manusia bisa berbelok, bisa berbalik. Sudah ya, semangat terus untuk kalian semua. Kalau katanya ada yang bilang apa yang pertimbangannya itu memberikan uang atau apa ya dengan tujuan untuk menutupi kejahatan. Nggak ada kejahatan di dalam urusan pelaporan ini. Pelapor ini nggak ada salahnya menurut aku. Kejahatan yang mana? Urusan yang treatment skincare itu aku aja pakai suntikan yang ada jarum itu di klinik itu aku pakai. Bahkan nggak ada urusannya sama ini, nggak ada sama sekali, kecuali memang produk dia itu, produk Dr. Reza itu memang seperti produknya Samira tuh ditarik sama BPOM. Produk dia nggak ada yang ditarik dan nggak ada yang melanggar aturan. Kalau sekedar overprice atau apa, aku beli gorengan di kaki 5.000 itu dapat 1 kantong, tapi di restoran yang bener 5.000 aja nggak dapat 1 biji. So what? Apa masalahnya? Keputus nih, mumpung masih macet di jalan. Tidak ada perbuatan aku itu, sejarah hidup aku itu untuk aku renungkan, tidak ada yang kira-kira membuat diri aku malu, keluarga aku malu, teman-teman aku malu, nggak ada ya. Jadi sudahlah, permainan kalian ini terlalu menjijikan ya, buat aku itu terlalu menjijikan. Mendingan sekarang itu fokus kepada permasalahan fakta persidangan ya. Bagaimana ini yang terjadi itu sudah ada korban wayang terpenjara, gitu aja ya. Kalau nama-nama lain yang udah sebut di persidangan itu ya termasuk aku kesebut juga. Ya jangan takut kalau misalnya memang nggak bersalah, tapi kalau bersalah ya sudah terima resikonya gitu. Chill, tau nggak, chill ya. Jadi kalian itu berpikir kalau masyarakat yang pinter itu nggak tahu siapa aja sindikat ini, apa tujuannya, apa yang mereka inginkan, apa keuntungan yang mereka ingin raih setelah niat mereka itu berhasil. Masya Allahnya kan para orang-orang yang ingin dihancurkan ini kuat ya, mentalnya kuat, imannya juga kuat. Jadi aku melihat Allah menjaga mereka dengan caranya gitu sih. Nah, kalau sekarang upaya-upaya pembungkaman suara itu nggak bisa lagi terjadi, nggak bisa sesuai harapan. Karena apa? Karena nggak semua masyarakat Indonesia ini bodoh, gitu aja sih simpelnya. Udah yuk berbuat baik, bisa yuk, yang sudah terjadi sudah, move on, tobat ya. Bisa kan? Bisa tobat gitu. Mau apa sih? Mau nyari uang, mau cari kekayaan itu sampai di mana? Ya karena dengan
coba dong juragan buzzernya, perintah ngebuzzernya jangan turun kasta. Masa gara-gara IG aku hilang dibilang mau ngilangin barang bukti. Udah bener ngebuzzernya itu judol, tukang tipu. Apalagi ya? Apalagi bisnis pohon, katanya pohon Kamboja, bawah kuburan. Jangan suka turunin kasta ah. Aku aja yang IG-nya dihilangin masih santuy. Ini banget apa? Mendewakan banget sosmed. Padahal tuh si terdakwa itu tahu loh, aku tuh orangnya nggak peduli mau ada followers kek, mau enggak kek, nggak peduli. Orang aku mau punya IG untuk menghibur diri sendiri. Kalau kalian terhibur ya udah, alhamdulillah follow, nggak juga ya nggak masalah. Jangan turun kasta ya, jangan. Udah tetap semangat dengan judol dan tukang tipunya. Itu aja, terus aja. Coba kalian hitung ya. Kamu hitung ya, Bos Buzzer. Sudah berapa banyak uang yang kamu keluarkan untuk menggiring opini, menciptakan suasana di dunia maya seolah-olah yang paling jahat itu orang yang dijahatin kalian. Seolah-olah orang-orang yang membantu untuk kebenaran itu jahat ya, menurut framingan dan buzzeran kalian. Apakah ada yang pengaruh? Tidak ada. Contohnya aku nih, kalian sudah ngebuzzer aku dari apa? Dari urusan judol, dari urusan mafia Markus, dari urusan tukang tipu, dari urusan apapun yang sampai di luar nalar otak manusia ya, nggak akan ngaruh. Karena apa? Base aku itu, pendirian hidup aku itu dan jejak digital aku itu nggak ada tuh yang kalian framing itu. Aku manusia biasa ya, nggak ada aku tindak kejahatan atau perbuatan yang kira-kira. Jadi upaya-upaya kalian ini untuk menggiring opini, ngajak ribut aparat penegak hukum, dari kepolisian, Pak Jaksa, Pak Hakim, Ibu Jaksa ya, Pak Hakim, kemarin juga ada tuh si terdakwa upload anggota tentara ya yang nggak tahu apa-apa gitu. Apa maunya itu apa? Semua didoxing, semua dibully tanpa menyadari kesalahan itu apa. Hal yang sedang dihadapin ini adalah tuduhan pemerasan, pengancaman melalui undang-undang ITE, apa mencemarkan nama baik dengan tujuan untuk apa? Menghancurkan kredibilitas yang akhirnya apa? Pengancaman, dan lalu terjadilah pemerasan sejumlah uang itu. Itu faktanya, ada itu aja dulu fokus. Semakin kalian onar, semakin kalian cari musuh, itu semakin berat. Pakai segala digiring-giring opini, dihilangin, di lock out. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan dengan orang yang merasa nama baiknya dicemarkan. Sudah cemar nama baik dia, nggak ada baik-baiknya sama sekali. Kalau dia baik nggak jadi terdakwa. Udah tenang, aku mah tidak akan membiarkan lagi seolah-olah itu terdakwa ini seseorang yang patut ditakuti, diagungkan. Nggak ada. Pokoknya aku mah nggak peduli mau Instagram aku tumbang kayak mau apa, nggak ada hubungannya dengan laporan ya, nggak ada. Tak lawan dia. Tak lawan, sulit ya. Coba guys, browsing dong, menurut kamus bahasa Indonesia biadab itu apa? Kata-kata biadab itu apa? Tak beradab. Guys, tolong stop WA aku, nanya kemana akun Instagram aku yang utama. Hilang. Udah follow ini yang kedua, jangan WA aku. Aduh ya Allah, aku bingung balesin satu-satu. Udah nggak penting banget juga. Untuk kalian yang masih mau ngelihat ocehan aku, yang terhibur dengan sosmed aku, ya silahkan follow. Tapi stop bertanya atau DM kenapa IG-nya hilang ya. Ada yang ngebuzzer, ada yang ketar-ketir, ada yang takut. Nanti aku bikin sekaligus 5 ya, 5-5-nya kalian follow ya. Udah tenang, aku mah Tuhannya bukan sosmed. Chill.